Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Aukus Webinar Series. Seperti yang tadi Kak Yusuf bilang, aku dan Kak Yusuf sama-sama uh, interest di bidang penulisan, academic writer dan researcher. Di sini kita mau setiap minggunya kita ada diskusi dengan teman-teman semua terkait bagaimana menulis systematic review dan meta analisis. Jadi topik hari ini adalah kita mau bahas tentang bagaimana merangkai systematic review dan kira-kira teman-teman apapun kebingungannya mungkin kita bisa mengclearkan eh, di webinar hari ini. Untuk yang belum kenal aku Nasim, tadi sudah sempat diperkenalkan singkat oleh Kak Yusuf. Jadi goal kita hari ini sebenarnya aku mau bahas tentang 4 hal. Yang pertama, aku mau bahas dari hasil analisisku kira-kira bidang-bidang kedokteran apa saja yang cocok untuk dijadikan systematic review dan kira-kira bidang kedokteran apa saja yang cocok dijadikan meta analisis. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana anatomi systematic review dan kira-kira apa challenge dari setiap struktur di systematic review. Yang ketiga, kita akan bahas bagaimana membangun logical framework dan yang terakhir kita akan bedah anatomi dari systematic review. Nah, yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa di kedokteran ini bidangnya sangat-sangat banyak. Mulai kardiologi, psikiatri, AI, pulmonologi, obgyn, internal medicine, surgery, dan sebagainya. Dan dari semua bidang ini, tentu ada bidang-bidang yang kita lihat, oh kira-kira ini cocok nih, banyak systematic review yang dibuat di bidang ini. Tapi ada juga bidang-bidang kedokteran yang ternyata beberapa itu nggak cocok. Misal nih, bidang bedah itu ternyata kalau meta analisis sedikit susah. Tapi bidang internal medicine, infectious disease, pulmonologi, neurologi ternyata sangat bagus dibuat meta analisis. Nah, ini hasil analisisku dari jadi aku coba menggunakan kata kunci meta analisis dan bidang kedokteran yang ada. Dan di situ aku gabungkan dari Prospero, BMJ, dan JAMA. Kira-kira dari seluruh bidang kedokteran ini, khusus meta analisis yang paling sering dibuat apa? Ternyata dari 3 database ini, nanti teman-teman boleh cek ya di Prospero. Di situ kan kita bisa lihat ongoing research yang terdaftar saat ini apa. Ternyata dari seluruh bidang yang ada di non-surgery, infectious disease itu pegang nomor satu. Intinya 5 besar ini teman-teman bisa lihat. Infectious disease, public health, psikiatri, endokrin, dan kardiologi. 5 besarnya ada di sini. Dan berarti kalau misal sebanyak ini meta analisis yang terdaftar saat ini, berarti meta analisis di bidang ini cukup eh, sangat suitable untuk dibuat. Nah, di sisi kanan teman-teman bisa lihat nih, perbandingannya cukup jauh. Di bidang-bidang bedah, ternyata banyak meta analisis yang tidak dibuat, tidak sebanyak di bidang non bedah. Misal nih di cardiothoracic surgery cuma 17.000 dan itu bandingannya jauh sekali sama internal medicine yang 80 sekian ribu. Neurosurgery, trauma surgery, urologi surgery, bidang-bidang ini ternyata sedikit meta analisis yang dipublikasikan. Begitu juga di non surgery, teman-teman bisa lihat di sini rehab dan oftalmologi sedikit meta analisis yang dibuat. Nah, sekarang teman-teman, aku mau kasih pesan bahwa tidak semua paper yang bagus itu harus meta analisis, tidak harus. Teman-teman harus sesuaikan mana kira-kira yang suitable untuk systematic review saja, mana yang suitable untuk meta analisis. Nanti aku bahas kenapa alasannya. Nah, kalau teman-teman sekarang ingat, materi sebelumnya yang diberikan Mas Yusuf, Kak Yusuf, adalah tentang ideation, bagaimana kita mencari ide. Mas Yusuf kemarin menjelaskan lengkap sekali, teman-teman bisa mensubscribe di jurnal-jurnal yang ada, teman-teman bisa create alert di PubMed, atau teman-teman bisa menggunakan AI Grok yang dari X, kemudian secara otomatis dibuat per berapa hari idenya muncul, teman-teman boleh lihat di YouTube Autos. Nah, tapi hari ini aku mau kasih tahu juga bagaimana cara mencari trennya. Misal, teman-teman suka kardiologi. Nah, teman-teman ingin cari kira-kira tren meta analisis apa yang saat ini ada di kardiologi. Untuk tahu itu, teman-teman tinggal, nah aku contohkan, teman-teman buka Prospero atau JAMA. Ini aku udah ketikkan di sini. Nah, teman-teman buka Prospero. Prospero ini adalah tempat di mana orang-orang mendaftarkan research sebelum mereka publish. Nah, aku coba pakai kata kunci meta analisis dan kardiologi. Dan
Aku setting 5 tahun terakhir. Teman-teman nanti boleh setting 5 tahun terakhir. Terus teman-teman bisa tuh amati dari slide 1, misalnya nih slide 1 sampai slide 10 teman-teman buka, teman-teman select gini, terus di-download dulu yang 5 lembar pertama ini. Setelah teman-teman download, teman-teman masukkan ke dalam AI, ke ChatGPT misalnya, misal kayak gini. Nah, ini aku udah masukin ya. Jadi teman-teman download tadi yang teman-teman checklist, terus teman-teman suruh AI analisis kira-kira topik apa di kardiologi yang lagi tren. Nah, ternyata 5 topik tertinggi yang tadi terdaftar di Prospero ada CVD, yaitu ada coronary disease, heart failure dan sebagainya. Teman-teman bisa baca ini. Terus ada tentang farmakologi terapi, NOAC versus VKA dan sebagainya. Ada traditional medicine, AI dan COVID dan cardiovascular complication. Dari sini teman-teman nanti mulai kebayang tuh, oh kira-kira kalau aku tertarik kardiologi, aku bisa pilih nih yang tren di kardiologi itu seputar 5 topik ini. Akhirnya teman-teman bisa buat systematic review yang lebih terarah. Nah, kembali lagi, jadi sini teman-teman bisa analisis ya dari Prospero ini kira-kira yang lagi tren apa. Misal nih PCSK inhibitor versus statin dan ezetimibe, ini meta analisis dan bawah-bawahnya. Yang kedua, teman-teman bisa cari trennya itu di JAMA atau di BMJ. Nah, di JAMA ini sama, teman-teman boleh pakai kata kunci meta-analisis dan kardiologi. Teman-teman search. Nanti di situ, teman-teman bisa lihat nih dari sekian banyak meta-analisis, di sini ada topik, ntar mana ya? Ah, ini, topiknya di sini, teman-teman bisa lihat, oh ternyata topik yang paling banyak dibuat meta-analisis ya. Meta-analisis yaitu tentang penyakit CVD dan heart failure, terus ada atrial fibrillation, ischemic stroke, dan sebagainya. Nanti teman-teman tinggal analisis, oh oke kalau misal yang lagi tren ini, nanti aku buatnya kurang lebih dengan topik-topik yang lagi tren seperti ini. Nanti aku jelasin juga di akhir bagaimana caranya kita modifikasi idenya. Nah, jadi kembali lagi, ada banyak tempat teman-teman untuk cari tren meta-analisis apa yang sedang dibuat, tinggal teman-teman explore. Salah tiganya bisa di Prospero, bisa di BMJ atau di JAMA. Nah, selanjutnya aku mau jelasin. Kalau misal tadi teman-teman lihat kardiologi cocok banget untuk meta-analisis, bahkan network meta-analisis, kira-kira kapan teman-teman memilih systematic review saja, kapan teman-teman memilih meta-analisis? Ini hasil analisisku ya. Jadi meta-analisis ini ternyata masih menjadi gold standard, masih menjadi juara di bidang-bidang non-surgery. Alasannya kenapa? Alasannya ternyata di bidang non-surgery sangat banyak RCT yang terpublish. Banyak sekali teman-teman bisa lihat randomized control trials yang ada, dan ternyata hampir semua studi-studinya itu cakupannya besar, partisipannya besar dan cenderung homogen. Makanya teman-teman bisa buat meta-analisis karena teman-teman di situ gampang tuh untuk cari, oh dari 500 peserta, 250 kelompok yang dikasih terapi, 250 dikasih placebo. Ternyata tingkat kejadiannya segini, OR-nya berapa kali lipat, mean difference-nya berapa, relative risk-nya berapa. Teman-teman bisa cari itu, dijadikan meta-analisis bisa. Dan meta-analisis ini teman-teman cenderung dia ingin tahu efikasi treatment atau outcome-outcome ini yang ada di slide ini. Tapi di bidang-bidang surgery, misal neurosurgery, orthopedic, plastik, general surgery, kayak tadi yang teman-teman lihat datanya sebelumnya, ternyata sedikit tuh meta-analisis yang ada. Kenapa? Karena ternyata RCT di bidang bedah itu sedikit. Sementara meta-analisis itu mengharuskan kita supaya heterogeneity-nya rendah, studi itu harus punya kelompok kontrol. Studi itu harus punya partisipan yang besar, dan ini cukup sulit untuk dicapai di bidang bedah. Misal nih, teman-teman cari coba RCT tentang operasi bedah misalnya. Di situ ada masalah etik. Tidak mungkin teman-teman eh, mendapatkan misalnya nih, orang A di intervensi bedah bedah apa misalnya, bedah bedah hernia gitu ya. Tapi di kelompok kontrol nggak mungkin mereka nggak dibedah. Jadi susah untuk dapat kelompok kontrol. Jadi alternatifnya adalah teman-teman bisa pakai yang namanya case-based review atau descriptive pattern analysis. Ini termasuk systematic review ya. Nanti aku jelasin ke belakang, kira-kira bentuknya descriptive pattern analysis itu seperti apa. Dan aku ada contohnya, aku udah pernah buat juga systematic reviewnya. Terus di bedah itu ternyata mereka lebih meng-highlight detail-detail yang tidak bisa disampaikan oleh meta-analisis. Misalnya apa? Misalnya bedah nih. Mereka mau menjelaskan tentang teknik operasi atau outcome operasi.
Di situ teknik operasi itu harus detail dan itu nggak bisa disampaikan hanya dalam bentuk p-value atau angka-angka dari meta analisis ini. Yang kedua di bidang bedah itu ternyata mereka minta untuk banyak heterogenitas yang bisa muncul. Misal gini, teman-teman mau cari efikasi dari robotic surgery versus conventional surgery. Terus yang mau dinilai adalah tingkat perdarahan. Tingkat perdarahan ini, nah misal nih, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini yang kiri ini meta analisis di bidang bedah. Misal robotic surgery versus conventional surgery di stroke. Di sini penulisnya itu hanya menginklusi 3 studi, hanya mendapatkan 3 studi, dan lihat di sini heterogenitasnya sampai 95%. Outcome yang kedua, penulisnya dapat hanya 1 studi dengan heterogenitas 98%. Dan ini dia hanya membandingkan waktu operasi. Terus di outcome lain sama, heterogenitasnya tinggi atau studi-studinya sangat-sangat minim. Akhirnya apa? Akhirnya di sini kita bisa lihat ya, kalau misal meta analisis tidak suitable di bidang bedah, ya teman-teman jangan paksakan. Ini beda halnya dengan di kardio atau internal medicine. Di internal medicine dan kardio, neurologi dan sebagainya, bisa kita harus tetap patokan bahwa mereka sangat-sangat cocok untuk meta analisis. Tapi di bedah ternyata tidak seperti itu. Dan kenapa heterogenitas bisa muncul di bidang bedah? Satu, sangat bergantung misal nih, kita mau lihat operative time. Di sini, setiap dokter bedah yang melakukan tentu berpengaruh terhadap skillnya. Misal skillnya mereka lebih bagus, senior versus junior, maka operative time-nya akan berbeda. Eh, Perdarahan misalnya, perdarahan pun akan berbeda tergantung pada skill eh, dokter bedahnya. Jadi banyak heterogenitas yang bisa muncul di bidang bedah. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya kita bisa buat yang namanya descriptive pattern analysis. Jadi ini termasuk review. Reviewnya ini aku menginklusi dari case report dan case series atau penelitian cohort yang di dalamnya mereka melaporkan secara detail pasien-pasiennya. Nah, dari sekian banyak pasien yang mereka laporkan, aku buat spreadsheet, aku ekstrak satu persatu, dan aku kelompokkan. Nah, itu makanya descriptive pattern analysis. Aku kelompokkan, baru aku cari polanya. Oh, ternyata dari 145 pasien terinklusi, rata-rata usianya 30 sekian tahun. eh Rasio antara pria dan wanita sekian. Terus rata-rata surgery-nya apa, revision causes-nya apa. Jadi intinya aku bisa dapat pattern-nya, dapat polanya dari review. Nah, di sini aku coba merangkum kira-kira bidang apa yang cocok. Misal nih di internal medicine jelas meta-analisis, kardiologi, onkologi, hematologi, pediatri, neurologi dan sebagainya cocok untuk meta-analisis. Karena apa? Karena mereka outcome-nya homogen atau uniform. Dan juga randomized control trials-nya banyak. Sementara di bidang-bidang yang aku highlight di bawah ini cenderung cocok untuk review atau descriptive review atau systematic review. Karena apa? Misal psikiatrik. Kalau teman-teman buat systematic review tentang psikiatri atau teman-teman tertarik di bidang bedah, cenderung lebih bagus untuk descriptive review. Karena apa? Karena tadi yang aku bilang ada variabilitas atau heterogenitas yang sulit untuk kita buat meta analisis. Ini alasan-alasannya ada di sini. Termasuk juga penyakit-penyakit yang rare disease itu semua cocok untuk descriptive review. Nah, pitfallnya apa saja? Kadang teman-teman kalau misal mau eksekusi review, apalagi ya kalau teman-teman kepengen publikasi, menurutku teman-teman harus lihat video Mas Yusuf yang kemarin. Ide yang matur, ide yang matang itu harus apa ya? Harus mandatori lah intinya. Kalau misal teman-teman eksekusi terus idenya belum matang, terus ada kekurangan-kekurangan yang terjadi, cenderung susah untuk diakhiri untuk publikasi. Nah, pitfall yang aku lihat ternyata eh, cukup banyak ya teman-teman semua yang misal baru membuat review memilih topik yang terlalu luas. Akhirnya apa? Ketika topik terlalu luas, maka literatur-literatur yang kita dapatkan pun semakin banyak dan susah untuk kita manage satu persatu. Yang kedua, kebalikannya, banyak yang memilih topik yang terlalu sempit. Misal populasinya terlalu strict, terlalu populasinya terlalu apa ya? Terlalu dalam lah populasinya. Akhirnya studi yang didapatkan menjadi minim. Yang ketiga, teman-teman lupa untuk cek ada atau tidak review yang serupa. Akhirnya apa? Akhirnya ketika teman-teman publikasi, dalam proses review di jurnalnya akan dikasih komentar tuh oleh reviewernya kayak sudah ada review serupa yang
dibuat nih. Kira-kira apa yang bedain reviewmu sama reviewnya mereka? Akhirnya agak susah di akhirnya. Makanya tadi teman-teman kalau mau lihat review apa yang sudah dibuat, jangan lupa cek Prospero atau teman-teman cek database JAMA atau BMJ dan sebagainya. Yang terakhir, banyak yang memilih bidang tapi tidak tahu kira-kira bidang tersebut uh, evidence landscape-nya seperti apa. Kayak misal tadi teman-teman lihat, kalau teman-teman pilih kardiologi, teman-teman harus cari dulu tuh trennya kira-kira apa. Nah, anatomi systematic review itu harus betul-betul dipegang. Sebelum teman-teman buat, wajib hukumnya tahu anatominya. Anatominya apa saja? Sebenarnya standar ya, ada title dan abstrak, introduction atau pendahuluan, metode, hasil, discussion, conclusion atau kesimpulan, dan referensi atau daftar pustaka. Nah, kalau misalnya aku jelasin satu persatu, kayaknya waktunya tidak akan cukup. Makanya teman-teman bisa lihat kita punya course, yang course itu betul-betul di dalamnya kita susun tuh practical knowledge. Jadi betul-betul yang kita kasih tahu adalah ilmu-ilmu yang praktis. Kalau misal kita hari ini kan aku kasih teorinya supaya pas eksekusinya eh, nggak terlalu lepas ya. Nah kalau teman-teman di course-nya kita, teman-teman nanti boleh akses freemiumnya atau teman-teman boleh lihat-lihat dulu. Situ lengkap tuh, kita mulai dari day one kita ajari apa itu systematic review, terus kita ajari protokol pencariannya seperti apa, terus cara ekstraksinya, dan ekstraksi ini kami udah update. Teman-teman boleh nanti misal, Kak aku kayaknya topiknya cocok systematic review nih. Dari trennya aku lihat cocok review. Ya teman-teman ke 3.1, ekstraksi data dan analisis data untuk review. Nanti misal teman-teman lihat, oh, aku cocok meta analisis ya silakan ke meta analisis. Dan sekarang sudah ada network meta analisis. Jadi teman-teman yang udah tertarik di bidang kardiologi misalnya atau internal medicine atau infectious disease dan sebagainya, mau network meta analisis silakan akses di sini. Dan kita juga punya bot Research Autos, teman-teman boleh bertanya sesuka hati di sini yang siap membantu teman-teman semua. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian mengeksekusi review, sebenarnya tergantung tujuan kalian apa. Sampai sekarang aku lihat ada dua tujuan utama. Pertama, kalau teman-teman mau simposium. Yang kedua, kalau teman-teman mau publikasi. Cara eksekusinya pun berbeda ya. Kalau kita mau publikasi, kan biasanya kita punya deadline submit abstrak. Biasanya yang diminta itu abstrak dulu. Nah, supaya teman-teman bisa masuk di simposium, paper teman-teman bisa masuk simposium, tentu teman-teman butuh kecepatan dalam membuat reviewnya. Nah, saranku, aku punya step-stepnya itu cukup ini ya, harusnya cukup cepat ya. Kalau teman-teman punya tim, silahkan brainstorm idea, cari tren meta analisisnya apa, cari tren topiknya apa, cari ide yang uh, bagus apa. Terus teman-teman langsung pilih literatur-literatur yang sesuai. Teman-teman buka 3 database atau 4 database, cari literaturnya, langsung diekstrak datanya. Terus teman-teman langsung analisis, misal dia meta analisis atau descriptive review, langsung dianalisis, buat abstrak dan submit. Sesimpel itu kalau kita mau simposium. Tapi kalau misal kita mau publikasi, ini cukup susah. Karena apa? Karena awal kuncinya itu di idenya dulu. Harus ada ide yang matur. Ketika ide itu ada yang misal eh, idenya cacat, akan susah. Mungkin teman-teman gampang mengeksekusinya, gampang mulai step 2 metodologi, ekstraksi dan sebagainya, tapi susahnya itu di publikasinya. Pasti banyak sekali reviewer yang kritis yang akan kembalikan atau reject paper kita karena alasan misal sudah ada review serupa, reviewnya kurang komprehensif, metodologinya kurang kuat dan sebagainya. Intinya, start awal itu ideation atau idenya harus matur dulu. Step kedua, teman-teman buat metodologi yang ketat. Jadi systematic review itu menurutku ya, aku publikasi misal ke reject atau misal disuruh revisi, kebanyakan itu di komen di metodologinya. Entah itu misal belum terdaftar Prospero, entah itu nanti dibilang eh, kriteria inklusinya kurang kuat, atau misal risk of bias assessment-nya kurang dan sebagainya. Intinya metodologinya paling sering dikritisi. Yang ketiga, teman-teman boleh search mulai apa namanya ya. Jadi teman-teman setelah buat metodologinya, teman-teman bisa buat eh, misal nih, aku punya 15 studi yang terinklusi. Aku ekstraknya aku bagi-bagi deh. Eh, 7 studi yang randomized control trial, aku ekstrak bagian atas. Nanti case report sendiri, cohort sendiri. Nanti ke belakangnya, kalau misal teman-teman nih tiba-tiba, oh aku mau meta analisis nih.
Nanti meta analisisnya lebih gampang tuh untuk subgroup. Misal nanti aku subgroup sendiri nih, cohort sendiri, RCT sendiri, case reportnya deskriptif analisis saja. Jadi eh, intinya sistematis lah. Terus setelah ekstraksi teman-teman baru mulai menulis results. Ini alurnya. Kalau aku alurnya ekstraksi data, risk of bias assessment, baru teman-teman tulis hasil, discussion, baru teman-teman lari ke introduction, abstract, terus reference. Nah, sekarang kita ada AI ya. Jadi kita udah bisa bagi kira-kira kapan bantuan AI kita butuhkan, kapan kita harus eksekusi sendiri. Aku sempat lihat di forum soalnya ada beberapa yang pertanyaannya cukup general, kira-kira menentukan ide bagaimana, kira-kira menulis review kayak gimana. Jadi teman-teman semua jangan khawatir ya, sekarang itu ada AI. Eh, Apa-apa kita bisa pelajari lewat AI. Cuma kalau teman-teman nggak tahu cara pakainya, nggak tahu promnya apa, akan susah. Nah, kalau misal teman-teman pakai AI itu bisa bantu kita explore tren dan ide yang cocok apa. Kayak kemarin teman-teman ingat, Mas Yusuf jelaskan tentang Grok AI. Gimana Grok itu bisa membentuk ide-ide systematic review yang banyak dan itu terbaru semua, novel semua. Itu teman-teman bisa menggunakan bantuan AI. Tinggal nanti kita pilih kira-kira dari yang AI sarankan, dari tren yang ada saat ini, yang paling visible dan yang paling kita suka yang mana. Yang kedua, menyusun metode. Metode ini harus teman-teman yang mengarahkan. Jadi nggak bisa teman-teman kasih prompt di AI sembarangan, misal kayak tolong buatkan metodenya, nggak bisa. Harus kita yang arahkan, harus kita punya bayangan, oh kira-kira aku pengen studinya seperti ini, tujuanku ini, kira-kira kriteria inklusi yang disarankan apa. Nanti dia akan susun tuh, oh kriteria inklusi yang cocok ini. Kriteria inklusinya apa, dibuat, nanti tinggal kita sesuaikan. Oh, outcome-nya kurang cocok nih. Because-nya, outcome-nya harusnya diubah. Nanti kita tinggal bagian revisi. Yang ketiga, ekstraksi data. Aku di course-nya kita ajarkan bagaimana ekstraksi data versi otomatis AI dan versi manual. Tapi jujur aku lebih prefer manual. Kenapa? Karena kadang saat kita ekstraksi data dan kita baca full papernya, di situ kita bisa muncul ide-ide baru. Di situ kita bisa muncul, oh berarti setelah aku baca full papernya, aku pengen discussionku aku arahkan ke sini. Oh nanti setelah aku baca, aku mau fokus outcomeku berubah ke arah sini. Jadi pas ekstraksi data itu menurutku kayaknya materi di situ. Jadi aku setiap baca discussionnya, setiap baca paper intronya, di situ aku baru dapat ide-ide baru. Analisis data kita bisa full di AI, intro discussion full bisa kita buat melalui AI, kesimpulan abstrak bisa AI. Nah, khusus referensi dan proofread kita sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa bagilah dengan AI. Nah, pitfallnya apalagi saat teman-teman terjun menulis review, menurutku ya masih banyak yang bingung antara naratif review apa, literatur review apa, scoping review apa, meta analisis apa, systematic review apa. Masih banyak yang bingung di tipe-tipe review. Yang kedua, orang-orang tuh terlalu kepengen targetnya meta analisis. Ketika dia pengen banget meta analisis, akhirnya jadi kayak tadi tuh, robotic surgery tadi, lihat heterogenitasnya sangat tinggi. Terus studinya sangat minim. Ya intinya nggak suitable lah harusnya. Terus yang ketiga, seringkali saat mengeksekusi, ternyata teman-teman bingung cara ekstraknya kayak gimana ya, cara membuat tabel spreadsheetnya seperti apa. Terus risk of bias juga sering kebingungan di situ. Kalau ini ya misal teman-teman buat sendiri agak susah, mending satu tim. Terus teman-teman nggak tahu bagaimana struktur yang bagus di systematic review. Jadi teman-teman belum ada bayangan kira-kira menyusun misal intro tuh gimana sih cara buatnya, discussion gimana sih cara buatnya. Nah di sini aku clearin dua bentuk review. Intinya literatur review dan naratif review itu mirip-mirip ya. Literatur review itu teman-teman buat, tapi dia nggak ketat metodologinya. Intinya kalau aku simplifikasi, naratif review versus systematic review itu kuat-kuatan metode. Kalau metode kalian kuat, kriteria inklusinya jelas, eksklusinya jelas, analisisnya seperti apa, itu systematic review. Tapi begitu teman-teman tidak kuat di metodologi, misal nih, aku mau membuat topik tentang potensi obat A terhadap penyakit kardiovaskular. Di situ di hasil aku jelasin patofisiologi, patogenesis, terus aku menjelaskan cost effectiveness,
Analisis-analisis seperti itu cenderung namanya literatur review atau naratif review. Tapi begitu teman-teman fokus nih, misal aku mau mencari outcome, misal efektivitas low dose colchicine dalam penyakit X gitu ya. Outcome-nya A, B, C. Results, aku betul-betul hanya membahas A, B, C itu. Itu kan ketat ya. Nah, itu systematic review. Intinya eh, systematic review, naratif review itu bedanya cuma di metodologinya. Terus yang kedua bedanya itu di kualitas jurnal. Kalau naratif review atau literatur review, teman-teman tidak diwajibkan menilai kualitas jurnal. Sementara di systematic review, wajib menilai kualitas jurnal. Ini ada contohnya di bawah, misal nih, teman-teman hanya membahas tentang evolusi kanker manajemen. Di sini kan cukup general ya topiknya. Biasanya kalau tipe-tipe general seperti ini, cenderung dia literatur review atau naratif review. Tapi kalau teman-teman bahas efek glutamin terhadap mortalitas pada pasien dengan apa gitu. Nah, ini detail-detail seperti ini cocoknya systematic review. Nah, ini salah satu yang menurutku agak tadi ya, kalau teman-teman ingat pitfallnya adalah too broad, topiknya terlalu luas. Misal cuma atrial fibrillation atau atrial fibrillation in the ICU. Bahkan topik yang serupa aja sudah sampai 4 seperti ini harus dihindari. Makanya kita butuh, ntar kita ke PICOS dulu ya. Kita butuh logical framework, harus ada PICOS yang jelas. Kemarin mahasiswa juga betul-betul detail menjelaskan PICOS, teman-teman boleh lihat di video YouTube-nya, sudah diupload semua. Intinya teman-teman, PICOS itu dia mau mengarahkan kita supaya kita nggak terlalu kemana-mana bahasannya. Teman-teman kalau ingat PICOS itu kan populationnya apa? Misal di sini, apakah obat X efektif dibandingkan obat Y dalam menurunkan resiko stroke pada pasien dengan atrial fibrillation? Berarti kan populationnya pasien with atrial fibrillation. Intervensinya obat X, pembandingnya obat Y, outcome-nya resiko stroke, tipe studinya RCT atau cohort. Nanti teman-teman sesuaikan. Nah, nanti teman-teman ketika lihat Prospero, misal nih sudah ada topik serupa. Oh kak, ternyata udah ada nih efikasi dan safety apixaban versus aspirin. Teman-teman boleh modifikasi. Modifikasinya dari mana? Dari PICOS-nya juga. Misal nih orang ini pakai pasiennya dengan atrial fibrillation. Nanti teman-teman ganti aja. Oh misal aku coba deh jangan atrial fibrillation, aku ganti di populationnya pasien apa gitu. Atau teman-teman boleh modifikasi interventionnya. Kalau misal dia pakai apixaban, oh yaudah aku ganti yang sejenisnya tapi obat lain. Outcome-nya aku ganti. Intinya mainan modifikasi di PICOS-nya. Nah, pitfall lain adalah teman-teman nggak tahu strukturnya. Aku spill sedikit review course yang kita buat. Di situ kita detail, betul-betul detail. Misal nih, kita kasih ilmu praktisnya introduction. Misal ya, teman-teman kalau buat introduction, paling bagus tuh 4 paragraf aja. Simple 4 paragraf atau 3 paragraf. Intinya mencakup apa? Paragraf satu itu situation. Teman-teman jelaskan situasinya seperti apa. Misal, oh prevalensi penyakit kardiologi yang apa ya, miocard infarct sekian persen. Penyebabnya apa? Intinya situation masukin paragraf satu. Supaya terstruktur, paragraf keduanya kasih problemnya apa. Oh ternyata misal diagnosis saat ini kurang mencakup A, B, C, D, X. Oh intervensinya saat ini masih menunjukkan kurang efektif. Mortalitasnya masih tinggi dan sebagainya. Intinya paragraf 2 problem. Paragraf 3 teman-teman mulai kasih itu apa inovasi yang kalian ajukan. Nah, yang aku ajukan misal intervensi A, B, C, D, E. Respon ini tujuannya. Berarti tujuan review ini adalah meng-highlight potensi A, B, C, D. Nanti lengkapnya teman-teman lihat di eh, course-nya. Nah ini template-nya seperti apa? Intinya teman-teman satu, cari masalahnya apa, cari trennya apa. Setelah teman-teman tahu masalahnya apa, teman-teman tentukan review ini mau tujuannya apa saja. Yang ketiga teman-teman bentuk PICOS yang bagus, terus buat search strategi atau keywords yang bagus, terus pilih studi-studi yang cocok, ekstraksi data-data yang teman-teman punya, terus interpretasi. Nah, sekarang kita coba bedah sebentar aja mungkin ya. Kita bedah bagaimana salah satu review yang pernah aku buat. Nah, misal ini. Nah, ini di bidang bedah ya. Aku bukan membuat meta analisis. Di sini review ini aku mau meng-highlight kayak tadi aku bilang ya, kita buat dulu di metodenya. Metodenya harus strict dulu. Nah, di sini aku buat naratif review karena apa? Aku mau meng-highlight kira-kira dari operasi tumor atau meningioma, kira-kira apa saja faktor yang mempersulit operasinya. Nah, di sini aku ketat tuh. Misal populationnya pasien berbagai usia yang terdiagnosis meningioma
yang besar di atas 5 cm. Intervensinya aku pakai yang ada saat ini apa, comparisonnya apa, outcome-nya harus jelas, primary-nya apa, secondary-nya apa, study design juga harus jelas. Begitu ini sudah jelas, teman-teman tentukan nih, oh kata kuncinya aku mau pakai kata kunci yang ini. Nanti ekstraksi datanya aku buat di spreadsheet secara deskriptif. Nanti kalau misal teman-teman buat meta analisis ya teman-teman tulis meta analisisnya seperti apa metodenya. Nah, setelah itu teman-teman ingat tadi introduction aku biasanya buat 3 atau 4 paragraf, intinya meng-highlight situation, problem, dan tujuan reviewnya. Terus setelah metode introduction, teman-teman bahas nih hasilnya sekarang seperti apa. Oh, dari 500 sekian studi yang terinklusi, ternyata aku dapat sekian ratus dari PubMed, Science Direct, Springer Link, dan Cochrane. Setelah itu aku screening sampai tersisa tinggal 22 studi. Nanti teman-teman bahas summary of findingnya seperti apa. Dari aku liatin tabel aja ya. Ini aku bilang tadi descriptive pattern analysis. Descriptive pattern analysis itu kita dapat pasien nih dari studi-studi yang ada, misal 36 pasien. Kita analisis lagi tuh, oh dari 36 ini ternyata laki-laki 19, female 17, berapa persen? Populasi dewasanya berapa, anak-anak berapa, datangnya dengan gejala apa, aku analisis seperti ini. Terus lokasi tumornya di mana, terus strategi operasinya seperti apa dan outcome-nya seperti apa. Ini namanya descriptive pattern analysis. Kita membahas polanya apa, terus kita tarik kesimpulan. Misal nih, aku dapat polanya, oh berarti kalau misal operasi A banyak gagalnya, oh berarti operasi A ini harus ditelusuri tuh kira-kira dia cocoknya di operasi yang di penyakit yang apa. Ini contoh yang kedua, aku buat tentang stem cell. Ini sama deskriptif juga. Ciri-cirinya apa nih? Aku mengekstraknya dalam bentuk tabel seperti ini. Kira-kira oh ada RCT, non RCT, outcome-nya ada 4 outcome utamanya, dan aku ekstrak secara deskriptif. Ini seperti itu. Eh, jadi intinya di sini aku mau bilang bahwa tidak harus semuanya itu meta analisis. Kalau teman-teman lihat cocok di systematic review, teman-teman buat systematic review. Kalau teman-teman lihat oh bidang ini trennya bagus harus network meta analisis ya meta analisis. Itu sekian sharing-sharing hari ini. Mungkin aku kembalikan ke Mas Yusuf. Oke, terima kasih banyak Nasim atas materinya sangat menarik ya. Jadi yang take away banget dari aku terkait kriteria Finer ya Sam ya kan ada interesting dan relevan. Itu di sini Nasim sangat memberikan highlight yang penting bahwa interesting dan relevan itu bukan kita memilih sendiri topiknya ya Sam ya, tapi kita melihat trennya. Tadi sangat menarik sih insight-nya terkait cari dulu di Prospero, BMJ dan JAMA. Oke, mungkin dari teman-teman sudah ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya kirim bisa ya chat ke aku secara private ataupun ke publik. Nanti akan kita bahas untuk pertanyaan-pertanyaannya agar setelah webinar ini bisa clear ya untuk penulisan systematic review-nya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Sambil mungkin aku coba bacakan pertanyaan dari form ya, Sam ya. Oke, siap Mas. Oke, untuk pertanyaan dari form Sam, ini ada yang bertanya dulu ya, yang ringan-ringan dulu ya. Apakah meta-analisis tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali dan cara mencari jurnal gratis untuk publikasi? Oke, ya ini pertanyaan biasanya kalau misal orang-orang baru mulai pasti pertanyaan seperti ini. Jadi kalau misal kalian baru mulai, systematic review dan meta analisis itu salah satu kelebihannya adalah tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Teman-teman cukup di depan laptop, screening literatur yang sudah terpublish. Setelah itu teman-teman analisis dari literatur itu dibuat sistematik. Setelah itu jadi. Jadi jawabannya tidak mengeluarkan biaya. Mungkin Mas Yusuf mungkin ada tambahan mungkin Mas. Oke, setuju sih Sam. Ya memang tidak ada biayanya. Kemudian juga kalau untuk mencari jurnalnya gimana Sam? Nah, biasanya kalau kita itu eh, kita harus tahu dulu database-nya apa saja. Kalau aku paling sering pakai 4 database. Pertama PubMed, yang kedua Springer Link, ketiga Science Direct, dan yang keempat Cochrane. Nanti misal teman-teman explore, oh aku mau pakai Taylor and Francis Journal, boleh. Atau nanti misal teman-teman explore, oh aku mau pakai Google Scholar boleh. Intinya
database itu cari yang cakupannya cukup luas. Nanti setelah dari database itu, kita susun nih kata kuncinya seperti apa. Misal kata kuncinya tadi misal penyakitnya apa, kata kunci itu kita bisa buat di AI. Nanti kita taruh, nanti kita screening tuh literaturnya. Oh ternyata yang cocok studinya A, B, C, D. Kita kumpulkan terus kita ekstrak. Intinya ada 4 database utama yang aku pakai yang itu. Mungkin itu Mas Yusuf. Oke, mantap Sam. Setuju juga untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Ada follow up question ini Sam. Kalau untuk jurnal dengan APC gratis itu gimana ya? Cara mencarinya mungkin maksudnya. Oh oke. Biasanya teman-teman kalau ini publikasi berarti Mas ya? Bahas Publikasi, tentang arahnya ke publikasi. publikasi, betul. Oke, biasanya kalau misal kita udah jadi systematic review yang kita buat, biasanya kita bisa pakai, aku coba share screen. Oke. Nah, kita bisa pakai namanya nih DOAJ. DOAJ ini ada info tentang APC-nya. Misal nih, teman-teman mau cari jurnal, teman-teman topiknya tentang misal apa ya? Coba kita cari cari biasa aja ya. Misal kardio gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, misal ada 8 jurnal yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, oh ini APC-nya sampai 1000 lebih. Ya jangan submit di sini kalau misal terlalu mahal. Nanti ada juga misal nih, Journal of Cardiothoracic Medicine. Ini yang publish Mashhad University di Iran, no APC. Berarti ini gratis nih ya. Kayak gini-gini biasanya kita targetin karena ya gratis. Yang lainnya tuh sampai 2000, ada 1800 lebih. Intinya cari yang no APC lah. Nah, setelah itu teman-teman kalau misalnya udah cek DOAJ ini, di cross check lagi di Skimago. Di Skimago buat apa? Untuk cari tahu kira-kira dia key berapa. Misal tadi yang ini, teman-teman mau ke jurnal kardio, mau cari kira-kira dia masuk key berapa. Nah, ternyata nggak ada ya, berarti dia tidak terindeks di jurnal Q1 sampai Q4. Nanti teman-teman tinggal cari lagi tuh kira-kira kata kuncinya misal ganti ke neuro. Cari yang dia no APC tapi dia masuk Q1 sampai Q4. Atau misal yang kayak gini, ini kan murah nih $740. Intinya seperti itu. Kalau Mas Yusuf gimana Mas? Strategi untuk cari yang Iya, gratis, no setuju APC? Sam di DOAJ juga. Memang ampuh untuk mencari APC. Tapi untuk APC ini pro kontranya gimana ya, Sam? Untuk jurnal dengan APC versus tanpa APC untuk publikasi itu benefitnya gimana? Kalau menurutku sebenarnya sistem APC non APC itu teman-teman bisa lihat ininya ya, bisa lihat dulunya seperti apa. Jadi sekarang itu ada dua sistem, ada jurnal yang open access, ada jurnal yang close access. Jurnal-jurnal open access ini artinya semua orang boleh baca. Jadi kita submit kerjaannya kita, semua orang boleh baca. Tapi yang close access, ada sistem yang kedua namanya close access. Close access ini misal teman-teman submit di jurnalnya Iran misalnya tadi ya, jurnal kardio Iran. Di situ dia pakai sistem close access. Orang-orang yang bisa baca di jurnal itu biasanya dia cuma yang subscribe. Jadi kalau misal dia subscribe dan dia bayar subscriptionnya, dia bisa baca. Nah, teman-teman kalau misal submit di jurnal yang close access, misal nih dia awalnya nawarin $1000 untuk publish di situ. Tapi dia juga menawarkan biasanya ya, kalian boleh submit ke sini, ada juga pilihannya close access. Kalian dikasih gratis, tapi semua orang nggak bisa baca paper kalian. Hanya yang mensubscribe di jurnal itu yang bisa baca. Jadi, eh, menurutku ya, kalau misal kalian cari jurnal yang, kalian misal di backup nih, ada supervisor yang bantu. Cari aja yang ada APC-nya, tapi bergantung pada SPV yang tanggung. Tapi kalau misal kalian sendiri, mandiri, nggak ada yang backup, ya kalian cari yang no APC. Biasanya yang no APC itu lebih ketat. Dia hanya yang mempublish yang bagus-bagus, yang punya impact bagus jurnalnya, artikel-artikel bagus yang dia publish. Kalau Mas Yusuf gimana Mas? Menurut Mas Yusuf tentang APC APC-an ini? Oke, setuju Chef. Sama. Jadi perlu dipahami dulu ya terkait APC ada jurnal yang close access, open dan hybrid itu ya yang dia menawarkan dua sistem itu. Nah, nanti kalau close otomatis mungkin citasinya lebih sedikit ya Sam ya biasanya untuk kedepannya nanti kalau misal kamu ada target untuk disitasi, kalau kamu publikasinya bareng dosen kan ada target mungkin ya. Nah, itu untuk close access otomatis yang APC-nya kecil ya agak lebih sedikit, tapi kalau open lebih besar. Kalau yang ya open access ya, itu ada pro kontranya jadi ya. Itu bisa dipertimbangkan kayak strateginya Nasem tadi. Oke,
Satu pertanyaan sudah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Sim. Untuk pertanyaannya ini ke private chat aku, mohon izin bertanya, bagaimana menyusun diskusi dan analisis data jika p-value yang diperoleh dalam research tidak signifikan? Semisal seluruh p-value lebih dari 0,05. Nah, ini kayaknya anak anak skripsi ini. Atau mungkin dalam systematic Iya. review meta analisis gimana, Sam? Sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tergantung ya. Kalau misal teman-teman mau, menurut ya kalau misal dia simposium, terus hasilnya kurang signifikan, biasanya agak agak apa ya? Agak kurang. Karena misal kita majuin sesuatu nih di simposium, biasanya kita harus mengalir, oh ini efektif nih, oh ini punya value ini nih, oh ini bagus nih. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misal kita maju dengan hasil yang kurang signifikan, itu agak susah untuk kita naik. Tapi kalau misal untuk publikasi, untuk research biasa, apapun hasilnya, misal dia teman-teman skripsi nih, hasilnya nggak signifikan, ya nggak apa-apa, teman-teman jelaskan aja. Misal di researchnya, teman-teman biasanya ada bisa dipoles. Misal nih, dia berbeda tapi tidak signifikan. Ya udah teman-teman atur bahasa. Oke, sepertinya ada gangguan koneksi ya, Sam. Iya, bentar mas. Oke, Oke, masuk lagi. Sorry, sorry. iya. Em, Intinya bisa dipoles sih bahasanya. Misal kayak teman-teman hasilnya nggak signifikan. Bentar mas. Aku disconnect tadi. Oke. Intinya kalau misal teman-teman hasilnya kurang signifikan ya teman-teman nggak apa-apa. Sampaikan aja apa adanya, dipoles bahasanya. Yang penting di discussion itu dijelaskan kenapa tidak signifikan, dan teman-teman jelaskan di discussion perbandingan dengan literatur sebelumnya. Kalau teman-teman ingat, kita buat discussion itu kan hasil analisisnya kita dan juga hasil analisis literatur sebelumnya. Misal nih teman-teman hasilnya nggak signifikan. Terus teman-teman lihat literatur sebelumnya, peneliti A juga mendapatkan hasil tidak signifikan. Teman-teman jelaskan kira-kira kenapa hasilnya nggak signifikan. Misal, oh ternyata peneliti B signifikan, ya teman-teman jelaskan kenapa dia signifikan, kenapa dia tidak signifikan. Ini tergantung hasil analisis. Kalau analisisnya kita bagus, walaupun dia tidak signifikan, harusnya tetap aman-aman aja. Kalau Mas Yusuf gimana Mas, menurut Mas Yusuf? Ya, betul setuju banget, Sam. Jadi, perlu kita pahami bahwa research ini kan bukan sebuah ajang ini ya, Sam. Kayak inovasi. Kayak kita mau ada produk yang perlu kita eh, bagus-baguskan istilahnya. Research ini menjawab Mm-mm. pertanyaan research question itu sebenarnya. Jadi, aku juga pernah pengalaman, Sam. Kemarin yang simposium itu presentasi, hasilnya nggak signifikan. Tapi, justru hasil nggak signifikan ini bagus. Karena membandingkan antara dua obat nih. Ada obat yang murah, sama ada obat yang murah dan konvensional ya, thiazid gitu, thiazid diuretik kan, dibandingkan dengan thiazid like diuretics. Nah, di guideline itu dibilang bahwa kalau bisa prefer thiazid like diuretics, padahal lebih mahal gitu kan. Nah, ternyata hasil meta analisisnya tidak berbeda signifikan gitu. Sebanding. Nah, Ya. itu justru kalau di framing seperti itu, hasil yang tidak signifikan jadi lebih baik gitu kan. Nah, itu intinya seperti kata Nasim tadi, dipoles gitu. Gimana research questionnya itu menarik sehingga jawaban mau signifikan ataupun tidak signifikan itu berarti gitu. Sudah terjawab mungkin ya. Sangat setuju dengan Hmm. jawaban Nasim tadi. Mantap juga itu Mas, contohnya tadi itu Tiazid Ya, itu. itu Keren tuh. intinya gimana di diskusinya tadi kan. Berarti kalau misalnya kata Nasim tadi dipoles. Nah, dipoles nih gimana nggak signifikan. Nah, kira-kira antara A versus B yang tidak signifikan ini perbedaannya apa? Mungkin dari tadi harganya lebih murah. Nah, kalau nggak signifikan dan ternyata harganya lebih murah, ya nggak perlu gitu kan. Dan misal teman-teman menguji apa gitu ya untuk skripsi misalnya preklinikal sadis di tikus, terus ada diet, misalnya diet tinggi lemak terbukti tidak signifikan, ya bagus dong berarti gimana nih kedepannya discussion kita aja. Setuju. Oke, ada yang pertanyaan lagi Sam. Selamat malam Kak, izin bertanya. Untuk sumber literatur yang digunakan pada naratif review, apakah bisa berasal dari meta-analisis atau dari sumber lain? Dan apakah naratif review bisa kita buat untuk membahas efektivitas suatu obat terhadap penyakit tertentu, Kak? Terima kasih banyak. Oh, tadi yang pertama berarti menggunakan sumber meta analisis untuk naratif reviewnya kita ya kayak. Betul, itu aku kirim di chat itu, Sam. Jadi, Oh iya. Coba. menggunakan sumber meta-analisis atau review lainnya. Oh, oke. Biasanya ya teman-teman ya, kalau teman-teman nyusun PICOS, PICOS itu biasanya dia di
Biasanya PCOS itu di study design. Study design itu kan kira-kira kita mau mengambil desain studi yang seperti apa. Biasanya, seringkali mereka mengexclude review, mengexclude meta-analisis. Jadi untuk hasil, misal kita buat tentang apa ya, misal kita mau buat review, membahas tentang potensi obat A terhadap penyakit B. Kita untuk hasil ya, research itu kita nggak ngambil dari meta-analisis atau review orang lain, tapi kita ngambil dari studi penelitian RCT, cohort, atau case control case series. Nah, apakah bisa dipakai? Bisa, tapi di discussion, bukan di research. Untuk di research kita murni dari penelitian yang kita seleksi, tapi meta-analisis tadi kita bisa masukkan di dalam discussion. Mungkin itu. Terus yang kedua, sama ya, review lain kita masukkan discussion. Apakah narrative review bisa kita buat untuk membahas efektivitas suatu obat? Bisa. Kayak tadi, misal kayak kita kurang kuat untuk membuat meta-analisis. Studi ini tidak suitable, tidak sufisien untuk meta-analisis. Gak apa-apa kita buat descriptive review atau narrative review. Nanti di dalamnya udah kita ekstra kayak tadi, aku buat tabel misal stem cell, itu menurutku nggak bisa di meta-analisis karena studinya sedikit. Nanti tinggal aku, misal 15, ekstraksinya ada 15 nih. Aku kelompokkan tuh, oh misal hasil A efektif, tapi efektifnya di inflamatory. Obat B ternyata lebih bagus di outcome eh, mengimprove self ability. Oh, nanti aku tinggal hasil analisisku ternyata dari deskriptif tabel ini obat stem cell yang bone marrow ternyata cocok untuk fase akut karena dia mampu menangani neuroinflammation. Yang kedua, si umbilical stem cell lebih cocok untuk fase kronik. Intinya bisa tapi tergantung kita menganalisis polanya seperti apa. Mungkin gitu, Kak. Oke, sudah terjawab ya. Mungkin pertanyaannya, jawabannya sudah sangat lengkap. Ada yang bertanya lagi mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Sim ya? Silakan, ada yang bertanya? Ya kan, tonton kalau misalnya ada pertanyaan boleh drop di chat Zoom juga boleh. Iya, boleh ke chat Zoom-nya Nasim atau ke aku, atau publik juga bisa. Kalau di form ini pertanyaannya umum-umum sih, Sam ya. Jadi, cara membuat sisref, pembuatan meta-analisis, cara mencari ide judul. Mungkin sudah terjawab secara tidak langsung ya. Mm-mm. Itu tinggal kasih link YouTube, Mas. Link YouTube Betul. kasih nanti link YouTube Aktus. Dan tentunya course sih. Betul kata Nasim tadi. Kalau mau nulis systematic review harus paham dulu anatomi systematic review melalui course yang lengkap gitu ya. Biar paham. Dan kedepannya nggak ada halangan lagi. Oke, mungkin untuk sejauh ini belum ada yang bertanya, Sim. Kalau begitu mungkin ada yang mau disampaikan untuk sebagai penutup. Oke, mungkin penutup singkat untuk teman-teman yang hadir di sini. Kalau misal teman-teman udah punya course-nya silakan dimanfaatkan. Tapi kalau misal teman-teman mau eksplorasi lagi, teman-teman mau buat eh, apa ya, intinya sampai sekarang itu aku belum lihat ada eh, apa ya, webinar-webinar yang ilmunya praktis, yang bisa kasih tahu kalian dari A, dari perjalanan hari 1 sampai Z itu belum ada. Jadi teman-teman boleh ikut webinar-webinar simposium terserah, tapi menurutku belum ada yang kasih practical knowledge, belum ada yang praktis. Nah, di course itu teman-teman nanti boleh akses dulu freemium ya. Kalau teman-teman rasa suka, teman-teman rasa perjalanannya bagus, bisa eksekusi sampai A sampai Z, ya teman-teman silahkan masuk ke course-nya kita. Dan aku suka kemarin sempat ada salah satu yang dengan kita Mas Yusuf ya, itu berhasil maju ke simposiumnya kardio. Dan itu berarti efektif lah course-nya kita. Nanti silakan teman-teman coba. Yang kedua, teman-teman harus highlight ternyata tidak semua paper itu, tidak semua bidang kedokteran itu harus meta-analisis. Ada bidang kedokteran itu yang cocok systematic review. Tergantung teman-teman lihat jumlah studinya, kriteria Viner, idenya seperti apa tergantung di situ. Mungkin seperti itu Mas Yusuf. Oke, terima kasih banyak Nasim untuk materinya yang sangat menarik. Insight-nya sangat banyak ya dan praktikal seperti kata Nasim tadi. Bisa diikuti terus ya untuk webinar series dari kita. Akan kita laksanakan lagi beberapa, biasanya tiap 2 minggu ya. Kemudian juga bisa akses freemium dari kita untuk mengetahui tentang cara membuat ide dan juga apa itu systematic review. Nanti kalau bisa mendalami lebih lagi, ya langsung aja akses course-nya dan terbukti sudah banyak yang bisa menulis systematic review untuk pertama kalinya. Mungkin itu untuk webinar kali ini. Terima kasih teman-teman dan narasumber. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Masih banyak Nasim. Mas Yusuf. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.